What's up guys, kembali lagi bersama Amspot, bersama kita di sini orang-orang yang paling seru banget di dunia kita ya. Ada Juan, ada Kikis, dan ada Ezra. Stay tune terus di Amspot. Jadi kita bakal ngobrol topik-topik yang belecetan juga. Ya, sesuai dengan bacotan kita juga lah. Ya. Yang pasti stay tune terus di Amspot. Basi itu lagi. Kok bumper lagi 2 kali? Oke Ju, tanpa panjang lebar lagi Ju, mungkin kita langsung masuk aja guys. Atau ada mau kata sambutan dari siapa dulu nggak? Oke, di episode kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama ya, seputar dengan tentang pelayanan juga, tentang hal-hal yang positif dan negatif yang dialamin sama kita ya. Banyak banget kan kita Pasti tentang musik juga dong. Iya, novelnya bagus banget, Kis. Novel tuh. Gimik banget. Ya, sebelum kita mulai ngomong-ngomong nih, gue mau nyapa dulu sama orang-orang yang lagi nonton. Halo semua. Halo Amspot Mania. Ada ini live ya? Sobat Ams atau apa? Lagi Amspot live. Mania. Sobat Ams atau Amsers. Arms people. Ams people. Teman-teman Atau aja, teman-teman. Teman Ams. teman-teman ya. Oh, lu sukanya yang positif banget ya, Kis ya? Iya, Iya. benar. Berkarisma Lucu banget ya. Iya. Oke, jadi teman-teman, gimana kabarnya kalian semua? Live chat kok sepi ini ya, live chat ya? Live-nya sepi ya? Lau sokap. Belum ini. Belum ya? Ya udah. Sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan gua juga ada channel menarik banget nih dari teman gua, namanya Kevin Stephen. Kasih tau dong, ini apa isinya? Ya, aku bikin YouTube channel juga, kadang bikin kontennya lumayan random, ada tugas-tugas kuliah dulu Vlog dan Bogor. viewersnya bisa cukup mengejutkan, banyak juga, dan gua ada Yang unboxing. itu nggak penting. Nah, yang sekarang nih. Itu nggak penting ya, itu nggak penting ya. Bagus. Gua ada unboxing video, unboxing alat-alat musik kebanyakan, alat video juga. Ada music cam, gitar cam gitu-gitu. Ada vlog juga. Vlog Bogor ya, vlog Bogor. Cek aja linknya di bawah ya Ju, ntar ya dibikin aja ya. Linknya ada di description. Nah, kita mulai ke topik pertama kita. Oke, jadi kita ada pertanyaan-pertanyaan ya Ju ya, buat diri kita sendiri gitu ya Ju ya. Iya, buat kita juga ya. Udah dibikin ya, kontennya udah Kreatif. sama kita. Sama tim kreatif. Jadi pertanyaan pertama nih, ada nggak sih momen-momen yang paling kecebur? Kayak lu salah chord atau enggak lu tiba-tiba lu ngeblank, lu tiba-tiba lu wah ini beatnya apa ya? Gue lupa nih gitu kan. Ada nggak sih, ini bisa di sharing di sini nih? Mungkin Coba. dari Coba Ini kalau lagi pelayanan, lagi manggung atau lagi latihan atau lagi apa ini? kalau latihan tuh wajar salah ya. Sekarang Oh. latihan ya. Ini paling waktu lagi performance, lagi Momen saya. manggung, lagi pelayanan. Kalau gua sih waktu itu pernah kursi patah ya, lagi pelayanan. Asli. Ya, kursi itu sama Kevin waktu itu pelayanannya tuh. Jadi waktu itu lagi pelayanan bareng itu lagi event juga kalau nggak salah, Vin ya, Paskah ya, atau lagi ibadah biasa ya. Di mana tuh? Di office atau di SPC tuh? Iya, SPC. SPC. Oh. Itu kalau nggak salah lagi event, lagi ibadah, gue lupa. Lagi main, kursinya patah, kursi drum gua. Terus main berdiri gua jadinya. Berdiri. Terus gimana? Beatnya hancur, temponya berantakan. Enggak sih, cuma waktu itu belum pakai metronom juga kan. Jadi nggak ketahuan lari atau enggaknya, gue juga nggak tahu lari atau enggak. Terus waktu itu ada Erik datang bawain kursi, terus dia kayak Kursi drum juga tuh. enggak, kursi jemaat dipakai buat main. Oh iya, biasanya yang dilapis 2 itu tuh, tau gak sih? Oh iya. Kenapa harus dilapis 2 itu ya? Nggak ngerti gua. Semenjak itu gue agak trauma sama kursi, jadi gue selalu bawa kursi sendiri kalau ke situ. Ya karena senderannya ya biasa ya. Gila lu, enggak lah. Itu kejebur, itu bukan kejebur lah. Iya gak sih?
Ya udahlah, oke. Gak apa-apa lah. Tapi momen-momen aneh juga lah, momen konyol lah pokoknya. Iya, itu kejebur sih, maksud nggak tahu sih gue juga ya. Enggak ya, kecebur lah. Iya, kecebur lah itu. Ya lah, jeburin aja udah. Ezra, kalau kejebur Nah, ini bahaya. sama Juan kali ya, sama Juan pernah salah komunikasi karena salah dengar. Jadi ceritanya tuh lagi latihan sebelum servis. Berapa jam sebelum sih, Jus? Jam sebelum ya? Iyalah, 30 menit juga kayaknya sampai. Ya, pokoknya sebelum servis banget. Terus lagi latihan, kita ada intro-intro gitu. Intro gitu, ada backtracknya. Intronya itu inget gua tuh. Itu gua denger lagu gereja tuh ya. Nah itu intronya pokoknya gitulah, ada backtracknya ya. Ya waktu latihan Juan ngomong, udah backtracknya matiin aja dulu. Ada dulunya tuh, ada kata dulunya. Nah gua ya udah, nggak pakai backtrack Ju. Iya udah nggak usah. Nah gitu. Jadi gua hapus kan backtracknya. Dihapus tuh ya? Dihapus, udah bukan di mute lagi, dihapus. Terus suatu servis harusnya saksofon dulu ya? Iya, pokoknya bareng lah, kan ada countnya kan. Pokoknya ya saksofon sama ya piano ya. Terus Juan 1, 2 count gitu, terus Juan main, saksofon main. Semuanya nunggu backtrack, semuanya ngeliatin gua. Jadi saksofonnya fals, Juannya marah-marah ke gua, drumnya diem. Jadi udah kayak gimmick aja gitu intronya. Kayak kita ngeprank satu ini semua jemaat jadinya. Kayak gimmick aja. Jadi, gua malu banget deh itu. Asli gua langsung keringetan dingin, langsung nunduk aja. Malu banget lah itu pokoknya ya. Banget dah. Kalau gua dulu momen-momennya sih waktu pelayanan keluar. Jadi waktu itu pelayanan keluar, posisinya kita bawa alat kita sendiri, tapi soundman-nya dari sana pokoknya gitu kan ya. Nah, kan di sana tuh biasanya tuh format keyboard tuh gampang kan, dari piano colok ke di iBox. Nah, gue pakai main stage, pakai sound interface. Waktu latihan tuh oke banget tuh, kedengeran gitu kan ya, kedengeran di kuping, kedengeran di floor monitor masih kedengeran. Tapi waktu udah main tuh, waktu mulai kan, dulu si Kevin udah pakai backtrack kan, dia yang nyalain backtrack. Lagu apa tuh waktu itu, Pin? Dulu kita. Yang lu pakai ini, yang pakai topi, tau gak sih? Iya, This is Our Time ya. Sama satu alasan juga. Great is Our God. Hah? Oh ya, itu juga ya. Nah, waktu lagi Great is Our God itu kan semuanya pakai backtrack kan. Gue mau ngeblok nih, kok suara gue nggak ada nih. Gue tiba-tiba gue bingung sendiri kan. Wah, suara gue nggak ada kan. Terus abis itu untung ada yang standby di belakang gitu kan ya. Itu lagu kedua gue inget banget tuh. Jadi lagu pertama gue bisa main, terus tiba-tiba lagu tet gue udah siap tuh tiba-tiba gue mati nih di sini. Coba diliatin di belakang dulu kan. Waktu dia ke belakang dia pakai ini kan, talkback gitu kan, dia ngomong ke belakang. Di sini nyala, ada ininya, ada sinyalnya gitu kan ya. Nah, gue bingung nih, ada yang salah nih. Nah, gue ngecek lah, ternyata laptop gue pokoknya ngehang waktu itu, tapi ngehangnya aneh banget. Ya udah, gue harus force shutdown, gue matiin, gue nunggu tuh. Waktu itu gue masih pakai HDD, jadi lama banget ininya, bootingnya tuh lama banget, kayak sekitar 1-2 menit gitu ya. Pokoknya lagunya habis tuh, lagunya hampir habis. Mah, yang paling serem tuh abis itu lagu worship gue sendiri ya. Gue sendiri, gue melodi kan covereng tuh waktu WL-nya kan. Gue udah deg-degan banget tuh. Gue cuman doa waktu itu, semoga waktu akhir lagu, waktu lagi wash gitu ya, kikis washnya lama gitu, kayak sejam ada gitu. Loop ya. Iya, loop. Akhirnya aman bro, bener tuh endingnya waktu si kikis lagi wash, set ding ngebuka, set main stage gue teng ada gue udah set, gue ikut on wash, terus gue nyalain pad yang paling pertama, set gue diemin, set akhirnya udah waktu pad nyala gue langsung lega banget, terus gue main dengan tambah beban langsung melodi, gitu sih. Lagu apa tuh? All My Life, bukan, Kau Allahku, yang si Kikis waktu itu lagi storyin tuh, gue masih inget. Itu tuh ya Kis ya, di dalam story lu itu gue lagi kesusahan, lu malah story.
Aman ya. Kurang aman. Lanjut pertanyaan selanjutnya ya. Basi lu. belum. Oh, gue dulu ya. Gua paling kecebur ini sih paling. Kalau soalnya kan main di gereja kan jarang yang main-main solo gitu. Ini salah preset. Waktu itu delay. Delaynya feedbacknya penuh banget. Oh. Kepencet presetnya itu udah ngelup terus tung. Tahu gak sih yang delay yang Tahu, ngerti gue. self oscillation ya. Jadi gede, kan? makin lama makin gede. Dung. Itu untung lagi latihan. Berhenti kita. Apaan tuh? Gue langsung benerin injak pedal gue sampai gue reset pedal gue. Cara matinya gimana? Ya matiin Ini lagi gua. latihan, Pin. Untuk lagi latihan. Nah, pas lagi Mana? Di Hillsong. Di Hillsong. Oh, tetap aja malu ya kalau dia. Malu gue kalau di Hillsong tetap malu sih. Iyalah. Untuk pas lagi latihan. Nah, pas lagi performnya paling salah ininya sih. Salah temponya. Kalau kita kan sering main pakai delay kan, terus pakai klik. Itu kalau delaynya nggak in time, kedengaran aneh banget. Sama tone-nya kadang gue sering salah juga sih. Lebih ke situ sih paling kalau kecebur. Lumayan maluin sih. Next. Pernah nggak punya pengalaman slack sama musisi lain? Wah. Wah. Ini Harusnya- mah podcast ini nambah musuh, Bro. Pernah kayak kalau misalkan orangnya nggak ngulik ya sebenarnya normal nggak sih? Orangnya nggak ngulik. Gini deh. Sebelum kita ke sana gitu ya. Pernah punya ini nggak kayak kan sesama musisi ini kelas tuh pasti lah ya. Ada lah dikit-dikit gitu kan ya. Tapi ada nggak sih yang kayak itu kayak gedek banget nih gue main sama ini nih. Gedek banget kayak aduh main sama dia lagi salah nggak ngulik nggak apa gitu. Kalau gue sih Kenapa? pernah sih, ada aja, cuma ya sebisa mungkin gue nggak mau ngerusak tim gue sih. Jadi kayak ya udahlah, gue neken ego gue lah untuk Gila. ya udahlah berusaha untuk ya udahlah menerima gitu daripada Keren banget sih, kenapa sih? daripada gue mementingkan ego gue malah merusak satu tim gitu kan. Widih. Gitu. Iya benar. Keren banget lu, Kis, gila. Oke, next. Pencitraannya bagus banget. Oke. Tapi kalau gue tuh orang yang kadang gue udah nahan tapi gak bisa juga. Ini gue kasih materi ini kan ya, kasih materi ini. Apalagi kalau aransemen baru gitu nih. Udah sampai ke TKP, ada yang nggak ngulik tiba-tiba. Bentar, lagi latihan ya. Bentar. MP3. Anjir, dengerin di situ. Anjir. Kayak sering ya kayak gitu. Kayak sering, nggak sering sih. Sekali. Oh, sekali-kali. Bukan di FGC sih ya, FGC aman banget nih. Oh, iya. Bukan. Emang di mana lagi juga ada Mike MD? Siapa nih? Gua nih. Gua ada lah ya, namanya pasti lah. Apalagi kalau gua sering ngeband juga di kampus kan. Nah untungnya itu kita kan session, jadi main buat event doang atau buat sekali doang. Kalau misalkan nama kita band, kita bakal nge-build bareng sih harusnya nggak bisa sih. Gua nggak tahan. Kayak misalkan ini sih paling sering overplay banget. Jadi dia kayak latihan itu lebih mikirin yang teknisnya gitu. Oh yuk kita bikin ini yuk yang ritmenya yang aneh-aneh, yang misalkan di bagian sini kita bikin 7/8. Terus hitnya digambar sama dia naik ke papan tulis, kan sekolah musik tuh. Digambar sama dia notnya. Oke, jadi hitnya kayak gini guys. Giliran main, dinamikanya nggak ada, Bray. Harus sama chorus, nggak ada bedanya beatnya. Dan tiap kali latihan, beatnya tuh pasti beda. Balik mulu sih itu orang. Ya terus. Kayak gitu-gitu sih, itu gue bete. Gue mikirnya udahlah ini mah buat event yang akhir doang, habis itu udah nggak bakal main lagi gitu. Kalau misalkan next ada project sama lagi dia lagi. Mau tuh ya. Mau. Lumayan latihan lumayan lama. Kita kayak bisa sejam ngelatihanin hits doang. Mikirin mau drum solo dong bagian sini. Gitu sih. Ada nggak Lukis? FGC pastinya ya kan. Sudah ya. Kan? Udah gua. Bukan FGC ini ya. Tadi Iya, gue juga bukan iya. FGC. Oh ya. Tenang aja. Kalau Itu gue ada nggak mungkin bisa ya. bohong dong. Kalau gimana Jera? Nih. Ini gue mau denger nih dari Ezra nih. Ini Lu kan selalu aman, lu selalu ngelihat orang yang ngaco nih, pasti.
Kan lu backtrack gua gak mungkin salah. paling nggak suka sama bukan paling nggak suka, paling nggak cocok sama orang yang tiba-tiba ngomong apa gitu padahal nggak nyambung. Oh, bukan gua nih. Kurang friendly. Hmm. Kurang bisa diajak berkomunikasi gitu. Jadi kan moodnya turun, susah. Jadi chemistry-nya ada pertentangan gitu. Emang biasanya tuh apa sih hal yang dia marahin gitu? Kalau boleh tahu nih, Zra. Bukan marah, maksudnya kayak protes gitu. Kalau nggak ada yang selek. Oke, next. Oke. Di gereja kalian pasti punya yang namanya MD kan ya? Music director. Music director. Nah, pernah gak sih kayak kena semprot sama MD? Membekas banget sama lu. Itu tuh yang kayak membuat turning point lu menjadi orang yang lebih rajin ngulik gitu. Ada gak sih? Kalau gue sih gimana MD ya? Ya abang gue sendiri sih. Jadi kalau di FGF kan yang MD main bass tuh. Oh ya. Tuh dia tuh orangnya. Si Edu. Ya beda sih, maksudnya kalau kepahitan enggak ya, karena gue kan kayak tiap hari hidup bareng dia, serumah sama dia, gue deket juga sama dia, jadi kayak marah juga ya udah. Dan apa ya, waktu itu emang kesalahan gue juga sih, karena gue baru pertama kali pelayanan di FGF, gue nggak tahu culture-nya mereka kayak gimana. Terus kayak ya emang gue yang nggak terlalu ngulik juga. Ternyata kalau di FGF tuh lo sampai detail part terkecil pun harus diulik gitu, harus sama persis kayak kaset lah istilahnya kayak gitu. Itu jadi gue kayak waktu itu pertama kemarin kayak diomel-omel, bahkan kayak tiap pelayanan sama dia sih. Gue tiap pelayanan sama dia kayak diomelin, tapi ya omelin ya kayak karena udah biasa gitu loh, udah biasa jadi kayak oh ya udah aja gitu. Udah omelinnya kayak gimana? Kayak, weh tempo dong, kayak, weh lu kenapa malah gini, weh masuk dong. Oh. Lu masih inget part nggak? Jadi kadang kayak orang-orang di panggung tuh malah kayak ketawa-ketawa gara-gara ngeliat si Edu marahin gue. Jadi kayak, wah ini abang adik nggak pernah. Itu, gitu kan. Itu masalahnya di Mic MD tuh ya. Iya. Semua orang bisa denger. Tapi kayak udah biasa aja. Soalnya gue pergi juga bareng dia, pulang ntar bareng dia gitu. Jadi kayak, ya udahlah gue kayak dimarahin gitu kayak, ya udahlah bodo amat gitu. Santai. Domainnya kan itu. Ya karena gue adiknya juga kan. Jadi dia kayak nggak segen gitu loh buat ngomelin gue gitu. Sering dikritik ya, sering diomelin sama lu lah sama Juan. Oh gitu ya. Oh. Kenapa sih nggak bisa damai? Ada apa nih Zra? Kita pasti pernah yang waktu itu lah, maksudnya yang waktu kayak nggak ngecek lagi gitu pas mau live-nya. Apa ya, jadi kurang prepare. Jadi kalau main harus benar-benar cross check gitu. Jadi kalau sekarang main benar-benar cross check. Tapi ya sekarang malah senyum-senyum kalau di panggung kan Jo ya. Iya kita mah. Soalnya gue udah ngeliat si Ezra tuh sekarang udah prepare, dia nyatet loh dia. Sampai dia bawa sticky notes, basi tuh gak. Sampai ke panggung tuh ditempelin tuh gak. Abis ini part first. Itu trauma gitu bro namanya. Hah? Gue juga gitu sih. Iya. Lagu gila. Kadang transisi lagu juga kadang bisa bikin blank. Nah iya. Harus pas juga kan. Iya bener. Jojo, kalau lu kan lu MD-nya gimana? Iya. Kagak, gue kan ada, gue pernah di MD-in juga. Oh iya. Nah waktu itu, kalau gue waktu itu gue mencoba overplay. Ini tapi di latihan ya, di latihan. Jadi gue kayaknya gue belum pernah cerita di podcast ini deh. Gue waktu itu lagi main bass. MD-nya itu pemain gitar. Nah gue pemain bass dan gue baru main bass. Gue itu juga diceburin, gue soalnya belum pernah main bass sebelumnya gitu kan ya. Nah gue coba improv ala orang yang baru latihan, tau gak sih? Ding 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 ding, mainin oktav gitu kan. Nah itu lagi penyembahan tuh, diteriakin di MD. Woi pemain bass biasa aja. Woi pemain bass. Ya itu gue nyadar sih, aduh iya sih gue salah ya kenapa gitu. Tapi gue waktu di situ tuh gedek, bukan malah sadar. Kalau sadarnya waktu udah 2 minggu setelah itu gue sadar, oh ya gue mainnya salah sih. Tapi waktu gue di situ gedek banget, ya lah lu. Soalnya tuh gue malunya ya, waktu itu tuh kayaknya tuh WL juga pakai, jadi kayak aduh. Gara-gara semua ya. Semua orang tahu nih gue mainnya ngaco gitu kan. Gitu sih paling. Aduh itu
Tapi itu yang membuat gue sampai sekarang nih ya, main bass, gunanya pemain bass tuh bukan beda lah kayak model-model Barry gitu, itu kan solo bass gitu kan, kayak modelnya di depan dia front gitu kan ya, lead dia jadi leadnya kan, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau jadi kayak kita kan pelayan gitu kan, kita mainnya harus Imam Lewi. Ya benar. Kayak the bass on the ground man, gitu kan, harus di bawah gitu ya. Dia harus di bawah, jadi kayak Harus stay low apalagi bass. stay low aja. Oh gue ya, peset gue. Sama sih paling itu kalau nggak antara nggak ngulik atau overplay. Gue pernah waktu itu biasalah MC spot kita bilangnya, news pengen gaya-gaya dong, pakai wah. MD ngomong, boleh gak wahnya dibatiin kan? Oh oke. Gue batin. Tapi MD lu penuh dengan respect ya. Ya mereka punya ngomongnya lumayan sopan lah. Soalnya kan kita emang ditukar terus kan, banyak musisinya, nggak enak lo tiba-tiba slack sama dia terus. Iya betul. Begitulah. Dan gue lumayan baru juga kan. Dia ngomongnya masih baik-baik lah. Terus nggak ngulik waktu itu emang lagunya gara-gara susah, lagu jazz, lagu Christmas, banyak pergantian chord kan. Terus cuman gue sendiri yang nggak bawa notes, sisanya bawa notes gitu kayak chordnya kemana. Akhirnya gue colong notesnya si MD, terus yaudah baca dari dia. Asli kayak teman kita bro, kayak namanya ada teman kita yang di Malaysia namanya Acong tuh, mirip banget. Ya, dia suka cara tuh Acong, dia suka minta contekan sih, dia nggak pernah bawa dia. Pernah bikin contekan ya? Nggak pernah dia. Itu orang ngaco sih asli. Kalau dia sempat, kalau dia lagi free kita bisa undang ya mungkin ya di sini ya. Ajak PUBG kali ya. Ajak main PUBG. War. Oke, pertanyaan selanjutnya buat kalian semua nih. Seberapa penting sound engineer buat kita nih musisi nih? Dan gimana kita harus gimana sih harus? Ini bagus ya pertanyaannya ya. Yoi. Ini thank you banget nih sama tim kreatif yang di tim AMS. Thank you banget ya. Luar biasa. Thank you. Siapa sih emang? Ada. Terus siapa dulu? Juan dulu. Gua, ini penting ya. Dulu tuh sebelum gua ngerti tentang pentingnya sound ya, gua mengabaikan, gua sampai lupa thank you setelah gua main gitu, thank you. Padahal dia pelayanan juga gitu kan, gua sering lupa gitu kan ya. Tapi mulai kebelakangan ini gua udah biasain kayak setelah pelayanan gua juga bilang thank you men atas pelayanan men. Soalnya ya, pemain sound tuh kalau kita musiknya bagus ya, yang dipuji pemusiknya bukan soundnya. Soundnya cuma dijamin doang. Kalau dia kesel tuh bisa aja dia nge-mute kita nih kalau lagi gitu. Kalau kita komunikasi baik, misalnya kayak pemusik yang pentingin sound, kadang kita suka ini kan ya, request EQ-nya gue pengen flatin aja ini gitu kan. Kalau komunikasi terjalin baik kan pasti enak nih. Soundman sama musik harus akrab lah pokoknya, jangan slack. Luar biasa. Setuju. Oke, gua nih ya. Jadi kalau gue ngomongin di Hillsong deh. Jadi kalau di Hillsong itu ada dibagi dua, ada monitor engineer sama front of house. Pastinya kita sering ngomongnya ke monitor dong. Soalnya di situ kita minta kan, kita kan pakai ini semua. Di situ kalau kita nggak bisa jalin komunikasi sama monitor engineer, udah itu nggak bisa, kadang nggak bisa dengar suara lu atau gitar lu kekencengan kayak gitu-gitulah. Dan kadang juga gue juga belajar dari mereka sih. Gue selalu gitaris yang lainnya itu kasih saran ke gue, lu coba kayak dari misalkan pelayanan minggu ini lu tanya ke sound gimana sih tone lu. Soalnya mereka juga kadang mereka juga main musik juga dan mereka lebih ngerti berarti kan udah main musik dan sound lagi. Gitu. Jadi gue tanya kadang, soalnya juga kalau sistemnya di Hillsong, kalau emang lu mainnya jelek, tone lu nggak bagus, udah lu di mute di front of house dan lu udah main di kuping lu sendiri. Wah asli, tanpa sepengetahuan lu tuh. Tanpa sepengetahuan lu ya, katanya sih gitu. Dan itu juga pengaruh kan, misalkan lu memang nggak suka sama front of house-nya sama engineer-nya, lu kayak suka berantem, mungkin sama dia di mute aja kali di mana di kuping yang lain, atau lu main di kuping lu doang, kan bisa kayak gitu kan. Penting banget lah lu menjalin komunikasi yang baik ya. Pastinya. Iya sih, sama sih, gue juga kadang kalau lagi main piano gitu kan ya, kadang kita di monitor di kuping sendiri tuh enak gitu, tapi belum tentu di front of house-nya tuh kayak suaranya
pianonya wah ini kurang bright nih. Kita kan bisa tanya juga ke ini, piano gua mendem gak sih atau piano gua udah terlalu bright atau gimana? Gitu kan bisa nanya kan. Ya kadang mereka juga kasih saran juga, Masukan bisa nggak? Bisa nggak ini suara, kalau misalnya gitar kan suara distorsi lu agak dikurangin high-nya, misalkan terlalu cempreng gitu kan. Soalnya mereka yang lebih tahu gitu kan. Soalnya beda ya keluar di in-ear sama di monitor. Iya, kadang sih suka. Nah Nizra, kan lu sebagai soundman dan sebagai pemain musik juga nih di panggung. Nih, perasaan lu gimana sih waktu kayak kalau lu pelayanan soundman tapi gak ada yang ngerespon lu? Misalnya lu udah mencoba memberikan yang terbaik tapi gak ada sama sekali yang kayak kasih feedback ke lu kayak, men, pemainan lu bagus gitu kan. Itu juga ya, itu nyadarin dia juga kalau wah dia mainnya benar nih gitu kan ya. Pernah gak sih kayak gitu, ngerasa kayak gitu? Atau nggak pernah sama sekali? Pernah sih sesekali. Cuma kan orang nggak semua kuping orang peka gitu. Jadi kayak kalau orang awam mungkin sama aja gitu, nggak ada bedanya. Iya benar. Kalau kupingnya udah biasa dengar musik, udah pemerhati gitu pasti ini kurang apa nih, kayak ininya EQ-nya gimana, ada misalnya Q2-nya terlalu besar. Gitu sih. Pernah kayak datang ke lu gitu, kayak minta masukan, ini gue kurang apa nih gitu. Oh ada drum dulu kikis kurang masukan apa, banyak banget gue, lu lebih banyak belajar gitu. Oh gitu ya. Iya. Sama gue juga pernah sih kayak lagi manggung kan di sini kan, di gig di bar-bar biasa. Ini gue belajar dari temen gue, emang dia artis lah, gue ngiringin dia. Dia selalu udah mau beres setnya dia, lagu terakhir itu dia pasti thank youin gitu, kayak appreciate audio engineer. Dan dia selalu yang gue notice ini, jangan lupa tip bartender juga katanya. Itu juga berarti kenapa? Itu berarti dia udah prepare banget kan, udah respect lah sama orang-orang sekitarnya. Dari situ dia ini artis ini berarti lumayan peduli ya gitu, lumayan begitulah. Oke. Next nih, gue pertanyaan buat Kikis nih. Tadi apa pentingnya sound engineer buat lu? Menurut gue ya penting banget sih. Maksudnya bagus enggaknya lu itu sebenarnya nyawa lu di tangan sound engineer. Mau sejago apapun lu, mau segila apapun skill lu, kalau sound keluarnya jelek juga orang nggak akan bisa enjoy permainan lu gitu. Sekarang istilahnya kayak misalnya drum nih, lu mau main segila apapun, ternyata drum lu di mute atau drum lu dibuat gainnya gede banget, keras banget gitu suara drum lu. Tetap aja orang nggak akan bisa menikmati permainan lu kan. Makanya kayak menurut gue sound engineer ini penting banget sih. Makanya gue tiap beres pelayanan pasti kayak, apalagi ada orang yang sound engineer merangkap kru ya, dia yang ngatur sound, dia yang ngerouting kabel, dia yang pokoknya di gereja tuh semua dia. Itu sih Superman menurut gue itu. Sebenarnya nggak kelihatan, cuma dampak dia tuh sebenarnya terhadap suatu terjadinya ibadah tuh gede banget gitu. Itu gue respect banget sih sama orang kayak gitu. Makanya itu gue setiap beres ibadah pasti gue bakal datengin orang-orang yang di belakang layar ya, say thank you lah, minimal kita nge-appreciate mereka gitu, kita menghargai mereka. Karena banyak juga mereka yang misalnya kita ibarat jam 9 pagi nih, banyak juga mereka yang datang dari jam 6 subuh, orang-orang sound engineer kayak datang dari jam 4 subuh, terus dia kayak ngeroutingin kabel lagi, ngecek lagi supaya make sure nanti pada saat ibadah semua yang keluar itu udah perfect gitu, udah bagus gitu kan. Apalagi kayak kalau gereja sekarang kan banyak yang soundnya tuh vendor ya, jadi dia kayak nyewa-nyewa gitu. Jadi kalau lu mau masang, lu mau ibadah perlu dipasang alat-alatnya, banyak yang kayak gitu-gitu kan. Itu kan lu sebenarnya kayak lu harus lihat routingannya lagi, lu harus ngatur EQ-nya lagi. Nah itu orang gitu menurut gue luar biasa banget sih. Menurut gue soundman paling beresiko tinggi nggak sih, kayak tiba-tiba listriknya apa? Pasti lihatnya ke belakang ya kan. Ada apa-apa pasti lihatnya ke belakang. Pasti soundman. Feedback, mereka nggak hidup, lihat belakang. Wah, tiba-tiba kecabut. Langsung. Ini soundman kali ini ganti pasti gitu. Nah, padahal kan nggak tahu kan dialaminnya apa. Soundman tuh kerjanya paling berat, resikonya paling gede, tapi paling nggak kelihatan. Paling nggak kelihatan, bener. Datang paling awal, pulangnya juga paling akhir. Iya bener. Misalnya pelayanan bagus, yang dibilang bukan soundman-nya bagus,
wah gila nih WL-nya enak banget ya, gila lu main bassnya asik banget. Nggak ada yang bilang, wih soundman lu asik banget gitu, jarang. Walaupun ada beberapa yang kayak, wah gila nih soundnya enak banget nih, ada Tapi yang gini, gitu. Kis, Cuma kayak Kita ya pertanyaan posisi gua. atau audio ini kan engineer Iya. juga yang ngomong kayak gitu. Tapi pertanyaan gue gini, Kis. Pernah nggak sih lu kayak say thank you gitu ke setting soundman? ke sound engineer gitu. Iya. Oh, gue biasa hampir tiap pelayanan sih, hampir tiap pelayanan Ngetip gue ya dia. beres. Kasih tip. Kasih 10% PK lu. Kasih 10%. Iya lah. Thank you, Anjir, Ini. persen lu gila juga lu. thank you ini, thank you ke terutama buat kru-krunya mereka sih, kru-kru mereka itu kan ya bukan cuma sound engineer doang sih menurut gue kayak kru-krunya juga andil besar gitu dalam satu ibadah gitu. Gue selalu say thank you. Biasa kayak ke soundman FGF, kru-krunya tiap ibadah pasti gue datengin, gue say oh thank you ya, at least kayak lu tuh di mata gue tuh ada gitu, gue tuh ngargain lu gitu. Jadi next time juga minggu depan mereka kayak waktu ada kita pelayanan juga mereka kayak apa ya, kesannya kayak wah gimana gitu kan. Sedangkan beda kalau lu kayak minggu cuma lu marahin, ya lama-lama kan bete juga ya, lu nggak pernah respect mereka segala macam, lama-lama mereka bete juga, ya mereka bisa merusak segala sesuatunya gitu kan. Iya. Mulai ini sih apa? Menghargai orang itu sih, menghargai keberadaan si soundman gitu ya, mulai dari sekarang. Oke teman-teman, thank you banget ya udah nonton sampai akhir. Kalau kalian punya kayak ide menarik tentang apa ya, masukan-masukan, bisa aja komen di bawah juga. Jangan lupa follow Instagram kita. Oh jangan lupa Instagramnya follow Instagram Apa sih ID-nya, Kis? Apa ID-nya, Kis? Ayo Pin, apa Pin? ID-nya Instagram kita ialah ams.podcast. ams.podcast. Di follow ya teman-teman ya. Iya, seru banget itu Iya, bakal ada konten-konten Setiap minggunya ada konten ya, Pin ya? insya Allah. Jadi kalau mau lihat-lihat ya kita punya konten ya kan, kita kapan rilisnya, bakal apa yang update-update dari kita, Instagram boleh, tapi pastinya Ada quiz-quiz gitu ya. ya pastinya jangan lupa subscribe juga dong YouTube kita Iya, ya. jangan lupa subscribe juga. Share. Nah, kalau kalian juga ada misalnya ide menarik untuk siapa guest selanjutnya gitu yang buat diundang di AMS Podcast ini, juga Langsung bisa komen aja juga ya. komen di bawah atau enggak kalau kalian malu-malu orangnya bisa direct message kita Yang di gratis, jangan Instagram lupa. AMS Podcast. Iya. Jangan lupa ya. Jangan lupa. Oke sih. No budget. Itu aja. Gua Juan Gue Ezra. Kevin. Kikis. signing out. Asik.